Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam dan teman-teman sekelas sekalian. Kami dari grup 4 akan mempresentasikan mengenai research and evaluation in, social marketing. Jadi, secara garis besar, sebenarnya ada berbagai macam cara atau metode untuk mengevaluasi upaya dari sebuah social marketing. Nah, penelitian atau research itu menjadi sangat penting untuk membuat sebuah program sosial marketing dapat terlaksana dengan sukses, dan efektif. Dan setiap jenis penelitian itu memiliki kegunaannya sendiri. Nah, jadi, tema atau materi ini tuh cukup menarik karena nanti kita tuh dapat memilih riset sesuai dengan, kebutuhan kita berdasarkan pertanyaan penelitian. Jadi untuk itu perlu sekali bagi kita, sebagai praktisi untuk melaksanakan social marketing ini tuh memikirkan tentang apa yang perlu ingin kita ketahui, gitu. Sehingga nanti ada, evaluasi, dari hasil riset yang telah kita lakukan. Pada materi kali ini, dari kelompok kami akan menjelaskan, mengenai introduction, terus ada useful forms and research, ada formative research, terus ada process and outcome, evaluation, benchmarking, dan yang terakhir itu which type should I use. Nah, untuk bagian pertama, introduction. Jadi penelitian itu merupakan hal yang sangat penting untuk terciptanya sebuah social marketing yang efektif. Dan penelitian itu dapat dilakukan pada beberapa waktu tertentu atau pada durasi selama program sosial marketing kita sedang berjalan. Bisa sebelum program itu dimulai, seperti misalkan, apakah kita sudah meneliti mengenai apa yang sudah dilakukan seseorang di suatu wilayah tertentu, terus mengapa mereka melakukannya, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melihat perilaku yang diinginkan, dan apakah mereka memiliki keinginan untuk melakukannya, itu bisa diteliti sebelum program sosial marketing kita tuh dimulai. Sehingga kita dapat memahami alat sosial marketing mana yang nantinya dapat kita gunakan dalam, intervensi tertentu dan membandingkannya dengan beberapa upaya lainnya. Jadi artinya penelitian ini sangat penting untuk mengetahui apa yang orang lakukan dan mengapa, dan ini memberikan pemahaman tentang apa yang harus kita lakukan, serta apa yang berhasil dan tidak, dan, mengapa hal itu perlu dilakukan. Menurut ahli sosial marketing terkemuka, ada 2 karakteristik sosial marketing yang membedakan, yaitu adalah terdapat fokus pada customer dan terdapat juga sesuatu yang bernilai yang kita berikan kepada orang-orang. Untuk mencapai tujuan ini, maka penting untuk memahami audiens kita. Penelitian, memberitahu kita seperti apa audiens itu dan apa yang mereka inginkan. Dan idealnya itu tidak hanya berarti pengetahuan dan perilaku awal mereka, tetapi juga mengenai kebiasaan, motivasi, dan hambatan mereka. Jadi secara keseluruhan, pemasar sosial itu harus dapat memahami apa yang dilakukan, orang yang menjadi target audiensnya, terus mengapa mereka melakukannya dan apa yang mungkin memotivasi, mereka untuk bertindak berbeda. Selanjutnya, useful forms of research. Jadi ada berbagai macam metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya dari social marketing yang telah kita jalankan. Misalkan ada pendekatan penelitian diagnostik, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi masalah, dan penyebab. Lalu ada juga penelitian evaluasi digunakan untuk menyelidiki keefektifan dari suatu usaha yang telah kita keluarkan. Lalu ada data primary, yaitu dikumpulkan untuk masalah tertentu, tapi ketika data yang sama ini kemudian digunakan untuk tujuan lain, maka data tersebut dapat disebut menjadi, secondary data atau data sekunder. Lalu ada penelitian dengan data kualitatif, ini didasarkan pada kata-kata, biasanya melalui pembicaraan langsung dengan seseorang, dan ada penelitian dengan data kuantitatif. Ini didasarkan pada angka yang dapat berasal dari menghitung hal-hal yang terjadi di lingkungan atau melalui survei yang meminta orang untuk menjawab beberapa pertanyaan terstruktur, dan kemudian, menghitung jumlah orang yang menandai jawaban tertentu seperti ya, tidak, atau sangat setuju, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai formative research. Riset formatif atau penelitian yang bersifat
atau penelitian ini adalah penelitian yang bersifat diagnostik. Dia itu dapat dilakukan sebelum upaya social marketing dikembangkan. Artinya penelitian ini mengedepankan identifikasi sebuah masalah dan penyebab. Jadi sebagai contoh, beberapa negara sekarang mewajibkan anak-anak itu duduk di tempat duduk dengan pelindung saat berada di dalam mobil. Nah, penelitian formatif mungkin akan menyelidiki, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, apakah orang tua mengetahui aturan ini? Lalu apakah orang tua saat ini memiliki kursi anak? Apakah orang tua saat ini menggunakan kursi anak yang mereka miliki? Dan yang terakhir, bagi orang tua yang tidak memiliki kursi anak, mereka akan termotivasi untuk membeli kursi tersebut atau tidak. Nanti jika hasil penelitian itu menunjukkan bahwa orang tua tidak mengetahui aturan ini, tetapi ingin mengambil tindakan perlindungan untuk melindungi anak mereka, seperti membeli kursi, maka pendekatan dengan cara mengedukasi dapat diambil sehingga upaya social marketing tersebut dapat berpusat pada penyediaan informasi tentang aturan ini. Namun jika ternyata orang tua mengetahui aturan ini dan percaya bahwa kursi tersebut akan melindungi anak-anak mereka, namun mereka sebenarnya tidak memiliki uang untuk membeli kursi tersebut karena mereka merasa kursinya mahal, maka pendekatan yang dapat dilakukan itu adalah bagaimana untuk menemukan cara agar dapat mengurangi biaya kursi ini bagi orang tua ini menjadi sebuah strategi yang sangat ideal, pendekatannya. Nah, jadi dalam kasus ini penelitian formatif itu menjadi penting untuk kita mempelajari, cara mengatasi sebuah masalah. Tipikal khas dari penelitian formatif adalah untuk memeriksa yang pertama awareness dan knowledge. Jadi seperti apa yang diketahui orang tentang masalah tersebut. Lalu ada motivation, ini seperti seberapa termotivasi dan bersemangat seseorang atau mereka untuk melakukan sesuatu tentang hal tertentu. Lalu ada opportunity atau peluang, misalkan mereka merasa mampu untuk melakukan perilaku tertentu atau hambatan yang mereka rasakan dapat menghalangi jalan mereka dan lain sebagainya. Riset formatif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan data yang sudah ada atau yang disebut dengan secondary research. Terus melakukan wawancara kualitatif, tatap muka, dan kelompok kecil seperti focus group discussion, atau dengan membuat pengukuran berskala besar seperti penghitungan atau survei. Lalu secondary research itu biasanya digunakan untuk melihat apa yang sudah diketahui tentang suatu topik atau target pasar. Riset ini seringkali tersedia secara gratis dan relatif mudah didapat melalui internet atau di perpustakaan. Lalu ada penelitian kualitatif, ini biasanya melibatkan kata-kata karena penelitian kualitatif itu seringkali merupakan hasil dari berbicara dengan orang-orang, baik secara individu, dalam wawancara atau dalam kelompok kecil. Terus ada kuesioner singkat. Ini menanyakan kepada orang-orang apa yang mereka ketahui, rasakan, atau lakukan. Dan pendekatan ini tuh sering digunakan untuk menghasilkan ide baru atau menguji ide intervensi. Kuesioner paling sering digunakan untuk mengetahui sikap atau perilaku dari audiens. Dan aspek paling penting dari social marketing yang berpusat pada konsumen adalah memahami apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan mereka lakukan, serta apa yang ingin mereka lakukan. Jadi social marketing itu sebenarnya bukan sebagai upaya untuk memberitahu orang tentang sesuatu, tetapi sebagai upaya untuk membantu memecahkan sebuah hambatan yang sedang mereka hadapi dalam mencoba melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, misalkan contoh penelitian formatif yang digunakan oleh United States National Cancer Institute di Amerika Serikat, ada kampanye buah dan sayuran untuk mendapatkan ukuran dasar berapa banyak buah dan sayuran yang biasa dimakan oleh orang Amerika. Jadi ada campaign 5 a day namanya itu, yang mendorong orang untuk makan 5 buah atau sayur setiap hari. Nah, dan Kantor Nutrisi dan Aktivitas Fisik Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika itu secara teratur melakukan survei gaya kesehatan nasional yang mengungkapkan bahwa banyak orang ingin melakukan lebih banyak aktivitas fisik, tetapi mereka tidak punya waktu cukup dalam sehari
Nah, sehingga upaya social marketing yang dapat dilakukan, dalam kasus ini adalah membuat daftar berbagai aktivitas fisik yang dapat mereka lakukan sepanjang hari. Misalkan kayak parkir kendaraan lebih jauh dari tempat tujuan, terus menaiki tangga di tempat kerja, berjalan-jalan saat makan siang, dan mendorong pemberi kerja, untuk lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk lebih aktif bekerja. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Greg. Oke, jadi tadi itu adalah untuk mengetahui kira-kira research apa secara formatifnya. Nah, tentunya along the way atau selama kita menjalankan campaign, di awal dan di akhir kita akan ada namanya evaluasi gitu. Jadi untuk tahu kira-kira yang sudah kita kerjakan itu sudah sesuai dengan harapan kita atau tidak gitu. Itu bagaimana cara mengukurnya dan kira-kira untuk mengukur itu apa yang harus kita lihat gitu ya. Nah, itulah yang akan dibahas pada bagian ini. Oke, untuk ini bolehlah tolong lanjut ke slide selanjutnya Mas Alda. Nah, yang pertama itu adalah proses evaluation. Itu secara definitif kalau dari buku yang kita gunakan itu adalah mengevaluasi dari ongoing effort atau effort-effort yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan selama masa campaign sosial marketing yang kita lakukan gitu. Jadi di sini kita ada beberapa item-item atau beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi hal tersebut gitu. Yang pertama kita examine level of current awareness and knowledge-nya. Jadi kira-kira saat kita melakukan social marketing, kira-kira dari target audience kita awareness dan knowledge-nya bagaimana nih gitu. Apalagi dari selama masa campaign ini gitu. Apakah semakin naik atau mungkin ya tetap stagnan di situ-situ aja gitu. Jadi ya gunanya adalah kita lihat kalau misalnya memang istilahnya masih stagnan di situ-situ aja, kira-kira apa ya next step yang bisa lakukan gitu, atau kira-kira tindak lanjut apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan awareness mereka gitu. Dan kalau misalnya pun mereka naik, itu evaluasi tetap diperlukan gitu, dalam arti ya supaya kita tahu juga kenapa bisa naiknya gitu, apakah memang karena berhasil atau memang karena ada faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan awareness tentang topik yang sedang kita angkat kepada masyarakat atau target audiens kita. Nah, terus yang kedua adalah kita juga memeriksa nih kira-kira topik itu masih masuk nggak sama interest orang-orang kebanyakan atau paling nggak ya target audience kita tentunya ya sih ya. Jadi apakah topiknya masih relevan untuk dibahas gitu, cara pendekatannya dan mungkin juga titik poin bahasannya gitu, apakah masih relevan gitu dengan yang orang-orang interest gitu atau yang orang-orang banyak masih perhatikan gitu. Nah, terus kemudian juga di-assess juga nih kira-kira motivasinya apakah sudah sesuai gitu dengan apa yang ingin kita campaign-kan atau yang pengen kita promosikan gitu dari activity-nya tersebut gitu. Apakah orang-orang mau ikut behavior yang kita arahkan gitu atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak, ya dicari tahu barrier-nya kenapa tuh sampai orang-orang nggak mau ngikutin gitu. Nah, dari tadi kita memeriksa tuh interest-nya, motivation dan mungkin karena knowledge-nya gitu. Ya di sini kita juga harus data-data tersebut bisa kita gunakan untuk melihat adanya opportunity atau enggak gitu. Jadi opportunity dalam arti ya peluang-peluang atau kesempatan atau gap yang kira-kira bisa kita isi atau kita lakukan untuk memenuhi kekurangan dari evaluasi yang sudah kita lakukan gitu. Jadi ya along the way tetap akan berubah gitu, dan ketika kita bikin social marketing, yes pada awalnya kita akan melakukan namanya planning gitu ya, dan planning itu kan kita juga ada proyeksi kira-kira ini hasilnya akan seperti apa dan tujuan apa yang akan kita inginkan sih ya. Nah, tapi sebenarnya kan pada akhirnya kan karena yang kita hadapi juga manusia dan juga ada pada hukum dasarnya itu alam semesta itu sesuatu yang banyak uncertainty-nya atau banyak ketidakpastiannya, ya kita tetap harus bisa fleksibel gitu dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi sepengalaman beberapa case tadi juga menunjukkan kalau misalnya emang namanya social marketing yang tentunya dalam campaign ya nggak selinier itu seperti apa yang kita rencanakan, tapi pada akhirnya mungkin kita harus nge-tweak strategi kita atau mungkin memang harus cari pendekatan lain yang sesuai dengan interest dari orang-orang. Terus juga kalau memang motivasinya ternyata ada learning baru atau insight baru tentang motivasi orang-orang atau tentang interest orang-orang, itu yang bisa nanti kita sesuaikan dengan strategi kita gitu. Terus juga di sini kita juga ngeliat gitu, kira-kira faktor apa sih yang kira-kira mempengaruhi dari program-program ini tersebut. Ya ini contohnya ya force major kali ya, sesuatu yang kira-kira berkaitan dengan bencana alam atau lain-lain yang kira-kira bisa mempengaruhi orang-orang untuk ikut topik ini atau enggak. Ya karena misalkan kalau misalnya ya pahit-pahitnya misalnya
target audiens kita lagi kena bencana, tentunya kan mereka akan lebih memikirkan bagaimana caranya survive pada bencana tersebut daripada ikut dengan behavior yang kita sarankan gitu. Kalau memang behaviornya yang kita advokasikan atau yang kita promosikan itu tidak ada hubungannya dengan keadaan mereka saat itu gitu. Oke, terus juga untuk secara lebih formal lagi sebenarnya dalam proses ini yang pertama adalah kita ada tracking gitu. Jadi tracking ini adalah sebenarnya ya kita ngelihat kira-kira message yang kita sampaikan atau program-program yang kita sampaikan kepada audiens kita itu sudah melekat nggak sama mereka gitu atau di benak mereka itu sudah ingat nggak ya. Nah di sini itu kita bisa ngelihat gitu kira-kira apa menelusuri hal tersebut gitu. Ini caranya macam-macam ya. Mungkin bisa survei atau mungkin ya kita bisa juga wawancara secara kualitatif gitu. Jadi ya sebenarnya ini kalau misalnya kita bilang juga ada namanya brand kalau lebih ke konsep marketingnya adalah ya brand recall gitu. Jadi nanti mungkin ditanya orang-orang dalam beberapa hari ini Anda pernah nggak ngelihat effort dari campaign kita? Kalau pernah lihat kira-kira kapan ya? Apakah 2 hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu gitu. Jadi ya istilahnya pengen tahu lah kira-kira ingatan mereka bagaimana gitu. Tentunya kalau ingatannya semakin lama ya tentunya itu berarti semakin baik karena berarti sudah ada di memori mereka gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kita sosial marketingnya itu berkaitan dengan produk, misalnya ya pengadaan penangkapan ikan menggunakan jaring gitu untuk menghindari penggunaan pukat harimau. Kira-kira jaring-jaring yang kita akan sebarkan atau kita promosikan ininya ada nggak gitu untuk target audience kita gitu dan apakah masih memenuhi dari kebutuhan yang kita proyeksikan dari awalnya. Kalau belum ya tentunya butuh ditambah dan begitu juga seterusnya gitu. Oke, itu tadi untuk proses evaluasi. Jadi secara intinya adalah ya kita mengevaluasi kira-kira selama perjalanan ini ada nggak batu-batu hambatan yang kira-kira bisa kita lewati, terus juga bisa menyesuaikan lagi strategi dengan keadaan yang terjadi dengan lingkungannya gitu. Oke, itu tadi proses evaluation. Kemudian adalah yang kedua, boleh lanjut ke slide selanjutnya, itu ada outcome evaluation. Jadi sebenarnya ini ya, kita mengukur nih kira-kira dari yang sudah kita proyeksikan di awal pada fase planning tersebut, outcome-nya itu kira-kira sudah sesuai belum dengan apa yang kita inginkan, apakah lebih atau tidak gitu ya. Jadi ya kira-kira ini juga mengevaluasi kira-kira dari exposure yang kita berikan apakah sudah masuk nih ke tahap awareness orang-orang, terus juga mungkin juga sudah knowledge-nya sudah masuk ke orang-orang gitu, terus juga apakah sudah memberikan dampak terhadap attitude dan behavior dari target audience kita gitu. Nah, itu outcome evaluation dan juga di sini juga outcome evaluation itu juga track dari sales figures-nya ya. Ini kalau misalnya berkaitan dengan barang ya. Misal ya kita bisa lihat dari jumlah kalau misalnya memang kita barang ya dilihat gitu kira-kira kalau misalnya kita sosial marketingnya tentang pentingnya pendidikan seks yang lebih sehat gitu atau penggunaan seks lebih sehat atau ya peningkatan pembatasan jumlah natalitas gitu. Itu ya misalnya kalau misalnya ini di sini dikasih contoh berapa jumlah alat kontrasepsi yang terjual gitu atau mungkin kalau misalnya di sini untuk raise awareness tentang bahayanya penyakit karena nyamuk seperti demam berdarah itu kira-kira jaring nyamuk yang terjual gitu atau kelamin yang terjual itu kira-kira pada periode campaign yang kita lakukan itu terjualnya ada kenaikan signifikan atau enggak gitu. Atau kalau misalnya kita bikin campaign tentang raise awareness tentang lingkungan gitu atau daur ulang dari sampah gitu. Ya itu kita lihat gitu kira-kira dari program yang selama masa campaign kita jumlah sampah-sampah seperti kaleng, botol atau kertas itu yang di-recycle udah ada berapa banyak gitu. Apakah jumlahnya itu ada perubahan dari kondisi awal sebelum kita melakukan campaign gitu. Itu tadi dari track figures-nya ya. Nah, sebenarnya juga yang paling penting yang ketiga itu adalah impact-nya bagaimana gitu. Jadi kan istilahnya kalau kita bikin social marketing tentunya ada di mana kita ingin mengkampanyekan suatu supaya orang berubah menjadi lebih baik gitulah, berubah lebih baik menurut kita gitu. Dan tentunya untuk menghindari resiko-risiko atau kira-kira disaster yang mungkin akan terjadi kalau misalnya mereka nggak ikut saran kita gitu. Ya jadi misalnya kalau misalnya contoh gini, kalau misalnya kita lagi bikin social marketing tentang pentingnya keselamatan dalam mengemudi gitu. Nah, kira-kira impact-nya dari yang sudah kita lakukan bagaimana gitu? Apakah ada
dari data-data apakah ada penurunan gitu dari orang-orang yang mungkin tertangkap karena menyetir dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol atau mungkin kecelakaan yang terjadi pada periode campaign tersebut gitu atau dan sebagainya. Terus kemudian juga mungkin kalau misalnya memang untuk awareness tentang yang lebih penting lagi seperti kesehatan atau mungkin keselamatan jiwa raga, mungkin K3 gitu ya untuk keselamatan kerja. Kira-kira jumlah orang-orang yang mengalami kecelakaan berat sampai meninggal sampai sebelum kita melakukan campaign dan setelah melakukan campaign kira-kira ada penurunan nggak dari hal tersebut gitu. Dan itu macam-macam. Jadi ya jelas lagi dari apa tujuan awalnya, terus juga kira-kira tujuan awal dari itu berdampak nggak kira-kira pada kehidupan dari target audiens kita dari social effort yang sudah kita lakukan gitu selama campaign. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian, boleh tolong ke slide saja, tentang benchmarking yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Mbak Isa, silakan. Iya, makasih Greg. Sekarang kita bakal bahas tentang benchmarking. Boleh dibantu next, Mas Alda? Ya, jadi benchmarking itu kalau kita cari artinya sebenarnya tentang pengukuran dasar, tapi di social marketing ini lebih ke arah gimana caranya mengevaluasi jalannya si program social marketing. Nah, untuk melakukan benchmarking ini ada 6 kriteria menurut Andreasen pada tahun 2022 di mana kita bisa melihat dari behavior focusnya. Jadi fokus sama kebiasaannya gitu, apakah berubah, dan juga kita melakukan research terhadap audiens kita. Lalu melakukan segmentasi terhadap target audiens kita. Lalu kita juga bisa melihat dari sisi apakah ada motivasi yang berubah atau minat yang berubah dari si audiens kita. Lalu juga kita bisa membuat 4P marketing mix dan juga melihat dari sisi kompetisinya. Boleh dibantu next, Mas Alda? Oke, dari benchmarking ini sebenarnya fungsinya adalah, fungsi utamanya gitu ya, untuk mengidentifikasi komponen program untuk memandu pengembangan program mencapai kesuksesan. Jadi balik lagi, kan goalsnya pengen ya programnya ini berjalan dengan lancar. Nah, secara spesifik fungsinya untuk agar si campaign ini berjalan secara efektif. Lalu juga untuk mengidentifikasi aspek paling utama pada campaignnya dan juga membuat list prioritas. Nah, benchmarking ini dilakukan setelah campaign itu berjalan. Nah, dengan cara membandingkan strategi konsep awalnya dengan hasil setelah berjalan gitu. Dibantu next, Mas Alda. Ya, nah dari semua research nih sebenarnya mana yang harus kita gunakan, gimana cara milihnya gitu. Next, please. Nah, strateginya kita itu sebenarnya harus memilih tool yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang akurat gitu, sesuai yang kita butuhkan. Dan juga mau merekrut tim pengumpul data sesuai dari yang kita butuhkan juga gitu ya. Seperti researcher, kita harus punya tim researcher gitu. Nah, data yang dibutuhkan itu nanti sebenarnya ada data sekunder dan data primer yang seperti sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Dan juga jenis research seperti biasa ada kualitatif atau kuantitatif, itu bisa dipilih. Boleh dibantu next. Nah, memilihnya itu gimana? Jadi pertama kita harus tahu dulu, kita harus paham problem apa atau topik apa nih yang mau kita pilih. Apakah kita sudah memahami topik tersebut? Apakah sumber informasinya sudah lengkap? Jika belum, kita bisa melakukan literatur review dulu jika sedikit pengetahuan yang terkait sama topik itu, dan juga melakukan secondary research. Nah, jika sudah informasi itu terkumpul, baru kita memilih nih apakah kita perlu mendapatkan insight orang lain gitu. Nah, jika kita butuh, kita akan melakukan research kualitatif atau kuantitatif. Nah, pemilihannya itu balik lagi, kalau misalnya kita tidak memperdulikan, kita nggak membutuhkan nih presentase dari berapa banyak orang yang kita interview, kita bisa pilih interview dengan menggunakan focus group atau metode-metode lainnya gitu yang terkait dengan kualitatif. Nah, kalau misalnya kita butuh presentase dari respondennya, kita akan menggunakan survei. Nah, jika kita tidak perlu insight dari orang, kita bisa langsung ke observational research. Nah, selanjutnya setelah kita memilih, kita ini mau dapat insight orang lain, baru kita perlu menguji ide kita.
Sebenarnya sebelumnya pertama kita harus precise estimasi yang tadi baru saya jelaskan, baru menguji ide dengan melakukan eksperimen atau pilot test untuk mengetahui apakah ide berjalan sesuai yang diharapkan. Boleh dibantu next Mas Alda? Oke, sekarang kita masuk ke jurnal review dengan judul Generating New Directions for Reducing Dog and Koala Interaction, a Social Marketing Formative Research Study. Boleh dibantu next? Ya, akan dilanjut oleh Mas Alda. Terima kasih. Thank you, Isa. Oke, jadi dalam jurnal ini itu dikatakan bahwa tingkat populasi koala itu dia terus menurun, dan hal ini itu didukung oleh tren modeling dari Universitas Queensland yang memperkirakan terjadinya penurunan sebesar 80% gitu sejak tahun 1996. Hal ini tuh disebabkan karena adanya pembangunan perkotaan, fragmentasi habitat, lalu lintas, dan hewan piaraan domestik seperti anjing. Di mana hal ini tuh menjadi ancaman yang signifikan terhadap koala dan satwa liar lainnya. Untuk itu diperlukan sebuah intervensi untuk mengurangi prevalensi interaksi antara anjing dan koala. Tujuan dari penelitian ini tuh sebenarnya adalah untuk menghasilkan arahan untuk pengembangan program inovatif yang bertujuan untuk mengurangi interaksi antara anjing dan koala dengan menggunakan pendekatan social marketing. Nah, untuk dapat mempengaruhi atau membuat sebuah perubahan, maka kita itu perlu atau harus terbuka terhadap cara berpikir yang berbeda, secara efektif melibatkan komunitas target dan menerima ide-ide baru daripada kita membatasi fokus dengan pendekatan yang diterapkan secara tradisional dan jalur penelitian. Nah, literatur sebelumnya yang membahas tentang interaksi satwa liar dan hewan peliharaan domestik adalah lebih difokuskan terhadap pembahasan hewan peliharaan domestiknya, yang biasanya kucing, gitu. Dan bukan fokus pada pemilik hewannya. Nah, sehingga studi saat ini tuh menanggapi celah atau gap dalam literatur ini, peneliti memberikan fokus pada social marketing yang berpusat pada pemahaman jenis program dan fokus terhadap value yang dipegang oleh si pemilik anjing untuk mengubah perilaku anjing yang relevan ketika nanti mereka bertemu atau berinteraksi dengan koala. Nah, studi ini menampilkan bagaimana ide dan arah baru itu ternyata dapat diidentifikasi melalui pendekatan yang dilakukan dengan pemilik anjing, dengan maksud untuk melibatkan komunitas yang lebih luas dalam perilaku dan aktivitas yang akan menguntungkan koala tersebut dalam waktu yang panjang. Nah, oleh karena itu, jadi penelitian ini tuh dia menunjukkan bagaimana penelitian itu ternyata dapat diperluas dengan melihat hewan peliharaan yang memungkinkan adanya keterlibatan pemilik yang bertanggung jawab atas hewan peliharaannya, yang nantinya akan meningkatkan hasil pada program yang bersifat pencegahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini tuh yang pertama studi penelitian formatif, jadi dilakukan selama periode 4 bulan. Jadi sebuah studi multimetode itu dilakukan terhadap penelitian ini. Dan studi ini terdiri dari tinjauan literatur sistematis dan wawancara dengan pakar atau expert untuk melihat ke belakang dan memahami apa yang sebelumnya telah berhasil. Terus desain bersama konsumen juga dilakukan untuk memahami apa yang sebelumnya berhasil, dan memastikan bahwa program yang dijalankan ini tuh berpusat pada individu yang ditargetkan untuk adanya perubahan. Lalu juga ada survei online untuk memberikan wawasan kuantitatif lebih lanjut yang difokuskan pada identifikasi perilaku untuk menginformasikan perencanaan program. Kita masuk ke systematic literature review. Tujuan dari studi tinjauan literatur sistematis ini adalah untuk mengidentifikasi, meninjau, dan menganalisis studi yang dilaporkan sebelumnya tentang strategi yang efektif untuk mengurangi interaksi antara hewan peliharaan domestik dan satwa liar. Dan proses ini tuh dia membentuk kumpulan data akhir dari 16 studi yang berfokus pada pengurangan interaksi hewan peliharaan dan satwa liar domestik. Dan semua penelitian yang disertakan melaporkan intervensi yang diterapkan di lapangan dan terdiri dari kombinasi elemen program atau strategi yang dirancang untuk mengurangi interaksi hewan peliharaan dan satwa liar domestik.
Oke, lalu ada expert interview. Jadi, wawancara tuh dilakukan di penelitian ini untuk mendapatkan wawasan atau insight dari para expert, yang diakui dari bidang pemangku kepentingan utama atau stakeholders, seperti dari, penyelamatan koala, dokter hewan, dewan lokal, dan ahli dari perilaku anjing, penasehat lingkungan, dan pembuat kebijakan. Dan wawancara ahli ini tuh dia bertujuan untuk melihat ke belakang dan memahami berbagai campaign atau kampanye yang telah digunakan untuk mengurangi interaksi antara si koala dan anjing. Para ahli atau expert tadi itu diminta untuk mengidentifikasi beberapa rekomendasi pendekatan yang dapat digunakan oleh tim atau project team itu untuk mengurangi interaksi anjing dan koala. Dengan memanfaatkan pengetahuan dari expert tadi, tim peneliti dapat memahami apa yang akan dan tidak akan membantu mengurangi interaksi antara anjing dan koala secara efektif. Dan dalam hal ini prosedur snowball sampling itu dilakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gregorius. Oke, terima kasih Mas Alda. Nah, tadi selain ada metode selanjutnya, itu ada kita co-design ya. Jadi sebenarnya di sini lebih ke kita bagaimana caranya nggak cuma melibatkan cuma expert doang gitu, yang mungkin mereka itu secara nggak langsung mengalami sebagai dog owner-nya. Itulah kenapa dibikin di sini ada co-design dengan para dog owner-nya. Jadi tujuannya adalah untuk ya kita punya pemahaman lebih lanjut gitu dari program sosial marketing yang akan dilakukan, kira-kira sudah memenuhi ekspektasi atau sudah sesuai belum dengan kebutuhan dari sisi si dog owner-nya ini tersebut gitu. Jadi supaya apa, tidak ada salah paham lah, jadi istilahnya mendengar dari dua sisi juga gitu. Nggak cuma secara teori tapi secara real life-nya gimana gitu, kenyataan di lapangannya bagaimana antara apa, dog owner-nya dan juga dengan kehidupan koala. Nah, untuk metode dari co-design ini tersebut ini ada kurang lebih 41 orang itu di daerah yang akan dilakukannya ya, di Redland City. Itu yang apa, akan menjadi apa, partisipan dalam co-design ini gitu. Terus juga co-design ini di sini juga ada review juga. Tadi kan sempat ada expert interview. Nah, expert interview itu juga apa, mereka itu membuat sebuah campaign atau sebuah program yang disarankan gitu. Nah, itu sarannya apa, campaign-campaign yang di-review itu ada di slide selanjutnya. Mas Alda boleh ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah contoh-contohnya, nanti mungkin bisa dibaca masing-masing dari rekan-rekan sekalian ya, supaya lebih jelasnya bagaimana. Oke, terus kemudian selain mereview dari yang expert interview ini juga apa, selanjutnya Mas Alda boleh. Kalau dalam ini juga partisipan tersebut juga dalam ada sesinya di mana mereka dibentuk dalam beberapa small group yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, dari grup yang ada ini adalah mereka ditanya nih, kira-kira program yang bisa mereka sarankan apa gitu, ide-idenya yang bagaimana gitu untuk apa, melakukan campaign yang sosial marketing yang akan dilakukan gitu. Nah, itu di tabel di bawahnya ditunjukkan ya. Jadi itu ada dari sisi edukasinya bagaimana, seperti melatih hewannya, terus juga secara marketingnya, terus secara hukumnya atau secara legalnya bagaimana gitu. Itu tadi dari co-design lah untuk secara metodenya. Oke, selanjutnya selain co-design di sini juga ada, boleh lanjut ke slide selanjutnya Mas Alda? Ada online survei. Jadi online survei ini pada apa, kira-kira di sini peneliti ingin tahu gitu, kira-kira behavior dari anjing-anjing yang ada di area-area yang akan diteliti itu bagaimana gitu. Tentunya ini pada orang-orang mungkin yang apa, mungkin memang sebagai dog owner atau mungkin juga orang-orang yang punya kesaksian apa, secara kredibel bisa punya kesaksian lah untuk memberitahu bagaimana behavior dari anjing-anjing yang ada di daerah-daerah sekitar apa, lokasi tujuan penelitian gitu. Nah, di sini dalam online surveinya ini melakukan convenience sampling. Jadi apa, supaya lebih apa, lebih cepat dan juga cost-nya tidak terlalu besar lah untuk melakukan surveinya gitu. Dan survei ini apa, kuesionernya didasarkan pada theory of plan behavior. Nah, dalam penelitian ini juga mereka peneliti berhasil mengumpulkan sekitar 635 survei respons. Oke, untuk
part selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke. Untuk di sini juga pada bagian resultnya ini peneliti dalam teksnya atau manuskripnya itu membahas juga kira-kira dari systematic review dan expert interview itu kira-kira hasilnya bagaimana gitu. Dari systematic literature review yang dilakukan gitu, dari total ada 16 studi yang direview untuk menganalisa kira-kira ada program atau kira-kira komponen yang relevan nggak dengan pemerintah lokal setempat gitu untuk mengatur hal tersebut gitu, terutama dalam di sini konteksnya adalah interaksi antara anjing-anjing dan koala gitu. Nah, dari systematic literature review yang dilakukan ini ditemukan bahwa seringkali human komponen atau human itu seringkali diabaikan faktor-faktornya gitu. Jadi pada contohnya bagaimana orang-orang itu dan mengapa orang-orang terutama yang memiliki sebagai seorang pet owner atau yang memiliki hewan peliharaan itu apakah mereka sudah berusaha gitu untuk lebih memperhatikan kira-kira anjing mereka itu apa behave nggak sama lingkungan sekitarnya gitu atau usaha apa yang sudah mereka lakukan gitu untuk menjaga agar anjing-anjing mereka tidak mengganggu lokasi sekitar gitu. Jadi ya misalnya apakah anjingnya itu pada malam hari dikandangin, jadi mereka juga yang kadang kita nggak tahu juga ya kira-kira kalau anjing ini suka kabur-kaburan atau lari kemana yang mungkin nanti ketika kabur itu mereka akan interaksi langsung secara koala dan berdampak langsung terhadap keadaan lingkungan gitu dan sebagainya. Kemudian setelah ada systematic literature review, di sini juga ada expert interview juga dari hasilnya tadi adalah boleh lanjut Mas Alda? Oke, dari expert interview yang dilakukan itu sebenarnya ada 2 main findings atau 2 penemuan yang didapatkan dari expert interview tersebut gitu. Yang pertama adalah dari hasil yang ditemukan dari expert interview dari campaign yang tadi sudah ditunjukkan di tabel pada awal tadi itu kebanyakan campaign-campaign tersebut sangat berfokus pada edukasi dan law policy gitu dari kebijakan yang dilakukan gitu. Jadi lebih ke edukasi bagaimana apakah pet owner atau pemilik anjing itu sudah sadar gitu dengan kemungkinan atau dampak yang bisa terjadi kalau misalnya mereka tidak memperhatikan bagaimana behavior dari anjing-anjing peliharaan mereka gitu. Dan juga dari secara sisi law apakah ada dukungan yang kira-kira bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah untuk mensupport terjadinya campaign ini gitu untuk mencegah adanya interaksi antara koala dan anjing. Nah, dari expert review ini expert itu menyarankan gitu untuk meningkatkan awareness dan juga untuk membuat policy atau kebijakan yang kira-kira bisa dilaksanakan sebagai inisiatif mekanisme inisiatif untuk mengurangi interaksi antara anjing-anjing peliharaan tadi dengan koala. Nah, salah satu caranya adalah disarankan oleh para expert, para dog owner ini itu untuk melatih hewan peliharaan mereka atau anjing mereka supaya mereka lebih behave gitu. Yaitu mungkin bisa dari basic obedience skill atau mungkin crate training dan itu disarankan adalah dilakukan secara gratis dan mendapatkan dukungan dari pemerintah lokal setempat gitu. Terus selain untuk memberikan pelatihan tersebut, orang-orang juga harus diberikan edukasi gitu dan informasi yang berdasarkan informasi berdasarkan fakta dan fakta tersebut didukung dengan bukti-bukti ilmiah atau mungkin bukti historis di mana adanya pengurangan populasi koala yang diakibatkan oleh salah satunya interaksi dengan anjing-anjing peliharaan yang mungkin saja salah satunya anjing peliharaan mereka gitu. Terus juga expert juga secara konsisten itu juga menyarankan kalau bisa ya otoritas lokal atau pemerintah lokal itu ya juga ikut ambil bagian gitu untuk mempromosikan bagaimana agar pentingnya untuk menjaga anjing-anjing peliharaan ini agar tidak mengganggu ekosistem di sekitarnya dan juga selain juga mengalir edukasi dan membuat regulasi yang sudah diberlakukan itu juga tetap dimonitoring gitu pada ininya efektivitasnya bagaimana dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Oke, itu tadi dari systematic review dan expert interview hasilnya.
Lalu kemudian untuk part selanjutnya, Mas Alda boleh ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, makasih Greg. Jadi sebenarnya karena tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, yang program yang sudah berjalan itu sebenarnya agak kurang. Nah, gimana caranya untuk menghasilkan ide dan arahan baru dengan pendekatan penelitian yang berpusat pada pemilik anjing, karena sebenarnya pemilik anjing ini kan yang melaksanakannya, jadi ada pentingnya gitu untuk melibatkan pemilik anjing ini, dan juga untuk kenapa kita harus menghasilkan ide baru gitu, karena si penelitinya harus memahami keinginan pemilik anjing agar mereka dengan ikhlas mau terlibat dalam programnya. Nah, sebelumnya secara singkat lebih kepada melatih anjingnya, tapi program baru ini kan tadi sudah dijelaskan ada co-design. Nah, jadi dengan co-design ini si peneliti melibatkan responden juga untuk ikut memberikan ide baru gitu. Nah, salah satunya ada dari komunitas menyarankan untuk membuat aplikasi Koala Alert App, di mana jika ada koala yang mendekat akan ada notifikasi untuk either menjauh atau tidak mendekat kepada koala tersebut gitu. Dan juga salah satu dari responden menyarankan untuk tidak fokus pada koala tapi lebih fokus kepada anjing, karena mereka merasa tidak adil kalau cuman melihat dari sisi koalanya. Jadi mereka merasa kok extinctnya koala tuh jadi kayak salahnya pemilik anjing, padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Boleh dibantu next Mas Alda? Nah, adanya ketidaksesuaian pandangan para ahli dengan para komunitas. Nah, para ahli ini menekankan bahwa orang juga perlu untuk diedukasi dengan adanya bukti ilmiah untuk nantinya bertindak. Jadi ini tuh tidak sejalan sama pandangan komunitas. Jadi komunitas melihat dari sisi yang lain. Nah, upaya sebelumnya tidak menjangkau anggota komunitas, dan juga karena hal itu menciptakan reaksi yang defensif dari sisi komunitasnya. Nah, studi ini menunjukkan peneliti dapat lebih berfokus pada manajemen perilaku pemilik anjing atau manusianya yang dapat meningkatkan efektivitas engagement komunitas dengan program ini. Boleh dibantu next? Nah, pendekatan pada pemilik anjing untuk mengurangi interaksi anjing dan koala. Nah, penelitian sebelumnya terkait pencegahan interaksi peliharaan domestik dengan hewan liar itu berfokus pada kucing, dengan menghasilkan bahwa dianjurkan untuk mengurung atau menahan hewan peliharaan. Nah, selain melakukan pencegahan interaksi terhadap hewan, diharapkan juga untuk melakukan pendekatan pada pemiliknya yang dapat menginisiasi perubahan perilaku. Karena sebenarnya penduduk lokal sudah mengetahui bahwa adanya keberadaan peliharaan itu sebenarnya membahayakan satwa liar. Boleh dibantu next? Nah, untuk limitasi dari penelitian ini sebenarnya ada potensi SDB atau social desirability bias, karena praktik sosial marketing bergantung pada self report. Jadi responden itu menjawab untuk menyenangkan hati researcher, jadi sesuai yang mereka harapkan gitu. Dan juga penggunaan kata tidak mencakup semua interaksi hewan peliharaan dengan satwa liar domestik, sehingga membatasi pengambilan kesimpulan. Dan juga fokus penelitian hanya pada komponen program untuk melibatkan komunitas pemilik anjing lokal. Nah, untuk future research bisa melakukan survei de-identifikasi untuk mengurangi bias secara longitudinal dengan menggunakan rangkaian metode yang lebih luas, misalnya observasi. Jadi kemungkinan ada disability itu lebih sedikit, SDB sorry. Lalu juga menggunakan sampel probabilitas untuk mendapatkan temuan yang dapat digeneralisasi pada pemilik anjing lokal, menguji komponen program apakah ide yang disarankan pemilik anjing efektif mengubah perilaku, dan juga membandingkan pendekatan sosial marketing dengan pendekatan tradisional edukasi. Next please. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini, telah dilakukan penelitian formatif menggunakan multimetode pada pemilik anjing untuk memperluas fokus penelitian. Dan dengan hasil ingin fokus pada non-koala, jadi lebih kepada anjingnya seperti itu. Dan juga dari sisi para ahli, diperlukan untuk memberi informasi ilmiah terkait penurunan populasi koala kepada pemilik anjing. Dan juga untuk memfokuskan program pada pemilik anjing akan memberikan engagement yang baik dalam mengurangi interaksi antara anjing dan koala. Next please. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi teman-teman dan Pak Imam.